Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tria Putri Mustika selaku tutor pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan presentasi pada sore ini. Dan juga kepada teman-teman mahasiswa dimanapun berada yang telah bersedia menonton presentasi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya kita masih bisa menghirup udara segar sampai detik ini. Pada sore hari ini, saya akan membawakan materi terkait pandemi COVID-19 dan dampak psikologis yang ditimbulkannya. Dan sebelum menuju ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dea Putri Rindriasari. Saya merupakan mahasiswa UPBJJ Banjarmasin dengan prodi kearsipan. Sebelum memulai presentasi, saya yakin bahwa teman-teman semua pasti sudah mengerti apa itu COVID-19. COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019, merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disingkat sebagai SARS-CoV-2, yang juga sering disebut sebagai virus corona. Angka 19 di sini merujuk pada kasus pertama yang ditemukan pada akhir Desember 2019. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 Novel Coronavirus atau 2019 nCoV. Asal-usul dari COVID-19 itu bahwa COVID-19 ini merupakan kasus yang pertama kali terjadi di kota Wuhan. Jadi penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk ke Indonesia, dengan hanya dalam waktu beberapa bulan saja. COVID-19 itu mempengaruhi banyak sekali aspek, dan dari beberapa aspek yang dipengaruhi tersebut dapat memunculkan dampak secara psikologis, yang diantaranya adalah stres, kecemasan berlebihan, munculnya keinginan untuk bunuh diri, paranoid, munculnya penyakit-penyakit mental seperti OCD, depresi ringan, PTSD, germafobia, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau hal-hal yang membuat kita mendapat kondisi psikologis seperti itu adalah salah satunya kehilangan pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang akhirnya gulung tikar karena COVID-19. Tidak sedikit juga pegawai atau karyawan yang di-PHK karena dampak dari COVID-19. Kemudian ada kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown ini membuat kita menjadi tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Akhirnya, kebijakan lockdown ini bisa membuat kita merasa stres karena merasa terkurung di rumah saja.
Hal ini juga berkaitan dengan terbatasnya akses yang dapat kita lakukan selama lockdown, dan itu sangat membuat mental kita menjadi terpuruk. Selain itu, beredarnya hoax di media sosial itu sangat membuat psikologis kita terganggu, baik dari segi stres maupun kita bisa merasakan kecemasan dengan membaca berita-berita yang belum pasti terkait COVID-19. Selain itu, tidak sedikit keluarga yang kehilangan anggotanya karena COVID-19. Banyak sekali warga di Indonesia yang meninggal karena COVID-19 yang menyerang di lingkungan kita. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan psikologis akibat COVID-19. Yang pertama adalah istirahat dari media sosial dan berita. Dengan mengistirahatkan kita dari melihat media sosial, melihat berita-berita tentang kematian yang disebabkan oleh COVID, itu bisa mencegah diri kita dari stres yang berlebihan, serta mencegah diri kita dari rasa kecemasan yang sangat mengganggu. Yang kedua, ambil waktu untuk bersantai. Ada kalanya kita perlu mengambil jeda sedikit dari segala kesibukan kita, yaitu dengan menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hobi-hobi yang sebelumnya ingin kita lakukan, akan tetapi karena kita terlalu sibuk, jadi tidak bisa melakukannya. Kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah dapat kita gunakan untuk memanfaatkan waktu tersebut sebagai sarana menyalurkan hobi-hobi yang ingin kita salurkan. Kemudian ada memelihara kesehatan tubuh. Memelihara kesehatan tubuh sangat penting bagi kita karena selain membuat imun kita bertambah, hal itu bisa mencegah diri kita dari stres. Ada juga berkomunikasi dengan orang lain. Semakin kita berkomunikasi dengan seseorang, semakin hilang rasa cemas dan ketakutan-ketakutan yang akan menghantui kita. Kita jadi lebih bisa berpikir dengan jernih dan merasa bahagia dengan hal itu. Kemudian, kita juga perlu memahami COVID-19 dengan arif dan bijaksana. Kita tidak hanya melihat dampak-dampak negatifnya, akan tetapi hikmah apa saja yang ada di dalam musibah ini. Baik, itu saja presentasi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Tutor yang telah bersedia dalam menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.